Oke, jika Tendopen dahulu memiliki teknik langka seperti Chibaku Tensei yang terkenal, di mana itu adalah sebuah bola hitam yang memiliki tingkat gravitasi sangat tinggi, di era sekarang ini Jigen memiliki Sukuna Hikona. Nah, yang menarik nih, teknik ini akan menjadi andalan Jigen, apalagi ia memiliki semacam kubus khasnya yang bisa diperbesar kecil dengan Sukuna Hikona itu. Bahkan jika kalian amati saat kemunculannya dalam organisasi Kara, di ruangan itu banyak sekali kubus-kubus berterbangan. Dan itu mungkin sebagai pengenal, itulah salah satu yang akan menjadi kekuatan khas dari Jigen. Sebuah kotak kubus yang mungkin memiliki massa seperti halnya Jinton milik Onoki dahulu. Dan dengan kubus tersebut, kita tahu Naruto dan Sasuke merasakan beratnya teknik tersebut. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penantian pertempuran Jigen si Hakaishin Kara itu. Oke, saat ini ada fakta yang sudah terungkap dalam chapternya, jika sebenarnya masih ada dua orang terkuat di Kara yang bisa melampaui kekuatan Jigen sendiri. Pertama adalah Code dan kedua mungkin adalah Eida. Namun Jigen tetaplah pemimpin yang berbahaya. Mereka mungkin bisa mengalahkan Jigen dalam hal kekuatan, tetapi tidak buat Isshiki Otsutsuki. Jigen sendiri kita tahu sudah muncul dalam opening Boruto, di mana terlihat adegan pertempuran Kawaki Boruto menghadapi dirinya itu. Nah, yang menarik nih, Jigen sepertinya melepaskan sebuah kubus penghancur itu ke arah Kawaki dan Boruto. Dan jika kita mengacu dalam chapternya, kotak itu adalah salah satu kemampuan dari Jigen sendiri. Oke, Jigen pada nantinya akan menggunakan sebuah teknik yang mirip sekali dengan Tendopen dahulu, di mana adalah sebuah tongkat hitam. Bedanya, ia bisa merubah ukuran massa dari benda itu, lalu mengecil dan mengenai target. Kita tahu bahwa saringan saja itu tidak bisa mengikuti pergerakannya. Nah, tongkat hitam inilah yang begitu merepotkan Sasuke Naruto saat itu. Bahkan di pertempuran pertama saja, mereka kewalahan dan akhirnya sekarat di tangan Jigen. Itu adalah momen yang sangat dinantikan dalam cerita animenya. Karena betapa kuatnya Naruto Sasuke saat ini ditambah dengan Kyuubi dan Susanoo sekalipun, mereka tetap tidak berdaya di hadapan Jigen pada pertempuran pertamanya. Tidak berhenti sampai di situ, Jigen juga beberapa kali menggunakan teknik kubus andalannya tersebut yang diperpadukan dengan teknik Sukuna Hikona. Kalian ingat waktu Naruto belum berubah ke Baryon Mode, di sana itu Naruto sangat kesusahan menghadapi Jigen yang sudah menampilkan tanduk itu. Dan kita tahu dia sembari menggunakan balok-balok tersebut. Bahkan ia bisa memperbesar dan memperberat massa kubus tersebut. Hal inilah yang akhirnya Naruto memicunya menggunakan Baryon Mode. Tetapi dalam mode Baryon, Naruto sudah bisa menghadapi kotak Jigen tersebut. Dan kita tahu dia mampu mengangkatnya dengan ekor melalui Baryon itu. Nah, yang akan kita bilang di sini, kemungkinan kotak tersebut memang berwarna ungu kehitam-hitaman seperti bola besar Momoshige dahulu, di mana itu mungkin adalah teknik yang sudah di atas level dari Keketota, seperti halnya Jinton milik Onoki. Jigen, jika dalam mode tempurnya itu memang bug seperti monster, bahkan beberapa di antara kita mengatakan dia seperti Hakaishin atau dewa penghancur di era Kara ini. Nah, kekuatan-kekuatan seperti ini juga dimiliki oleh Berus dalam cerita Universe Dragon Ball. Apakah cerita Naruto juga akan memasuki kisah Universe dengan semakin beragamnya kisah Otsutsuki? Dan setelah kemunculan Eida Kara dengan simbol-simbol planet bulan dan bintang itu tentunya. Who knows? Di sini jika mengacu dalam openingnya ketika Boruto dan Kawaki melawan Jigen, berarti secara otomatis tahun ini kisah Boruto atau Kara ini sudah sampai pertempuran menghadapi Jigen harusnya. Mungkin dibikin pembahasan sedikit berbeda. Nah, cerita tentang Jigen sendiri memang sangat menarik karena langsung berhubungan dengan Otsutsuki Isshiki. Dahulu jika kalian ingat, Amado mengatakan jika ada sebuah kejadian di masa lalu antara Isshiki dan Kaguya ini, di mana ketika keadaan lengah, Isshiki berhasil dibuat sekarat oleh Kaguya dan mengingat cakranya hampir habis dan kritis saat itu, akhirnya Isshiki menggunakan teknik rahasianya Sukuna Hikona. Nah, sampai saat ini hanya Amado yang mengungkapkan teknik rahasia milik Jigen itu. Pertanyaannya nih, kenapa teknik ini terbilang unik dan sangat langka? Oke, jadi gini, kemampuan ini tidak hanya untuk mengecilkan tubuh penggunanya, melainkan berbagai benda yang dikeluarkan dari si pengguna jurus tersebut. Dan tentunya ini berlaku dalam semua benda yang dikehendaki Jigen, mau kubus-kubus itu atau begitupun tongkat hitamnya itu. Dalam chapternya, Jigen juga ada adegan saat pertempuran melawan Kashin Koji.
Kita tahu nih, orang seperti Koji aja juga udah menyiapkan pertempuran dengan mengandalkan Kawarimi no Jutsu atau mungkin dengan banyak bunshin. Karena ia tahu lawannya adalah Jigen, yang kita tahu bisa mengecilkan dan memperbesar tubuhnya dengan benda-benda tersebut. Oke, dalam chapter 56 kemarin juga terungkap fakta jika Jigen secara langsung itu memberikan beberapa segel karma itu kepada para orang-orang terpilih. Dan kenapa ya, meskipun ada 15 anak yang diberikan, Jigen ini masih bisa hidup. Tetapi saat berada dalam mode Isshiki di chapternya dahulu, ia hanya memberikan satu karma kepada Bunshin Kawaki dan ia langsung lenyap. Ada yang tahu? Nah, yang menarik, orang ke-15 yang mendapati segel itu ternyata adalah Code Kara, salah satu orang yang menjadi tangan kanan dari Jigen sendiri. Dia bahkan begitu menghormati Jigen. Sekarang ini, Boruto dan Kawaki yang memiliki karma itu adalah perhatian menarik dari pemimpin Kara ini. Bahkan dalam chapternya dahulu, Jigen itu pernah mengatakan jika kedua orang itu bisa menjadi Otsutsuki yang sangat kuat. Namun, dalam anime saat ini yang pasti kita tunggu terlebih dahulu adalah tentang invasinya ke Konohagakure. Sekarang, cerita di mana Kawaki yang akan berada di Konoha ini sepertinya mendapatkan kita mengenai peran Jigen yang sebentar lagi itu akan beraksi pula. Organisasi Kara yang kita tahu mereka berperan sangat penting di kisah shinobi modern saat ini. Memberikan kesan badass lah, karena kehadiran sosok-sosok penting di animenya seperti Jigen atau bahkan Kashin Koji kita tahu mungkin begitu berbahaya dan ditakuti sampai sekarang ini. Nah, sementara itu peran Amado juga sangat krusial dalam cerita Boruto The Next Generation. Namun, jika mengacu dalam chapternya, maka Kotla yang terlihat sangat overpowered setelah kita tahu dia menerima plot armor itu, yaitu karma putih. Nah, sebagai seorang pemimpin Kara, beberapa orang tuh pasti mengibaratkan Jigen bak seperti Pain Tendo. Dia sangat kuat dan serta bijaksana. Kita tahu nih, jika Tendo adalah tubuh dari Nagato, maka kondisi serupa juga dialami Jigen. Dia adalah seorang biksu muda yang tubuhnya itu diambil alih oleh Isshiki Otsutsuki menggunakan Sukuna Hikona karena kejadian di masa lalu. Dan setelah cakranya itu berangsur membaik, Isshiki menanamkan segel itu kepada Jigen. Itulah kenapa saat ini Jigen memiliki teknik-teknik seperti halnya Sukuna Hikona. Apalagi nih, dalam mode Otsutsuki menggunakan tanduk itu, pemimpin Kara ini sangatlah berbahaya bak seperti seorang monster. This is Jigen Kara, one of the most villain at Boruto Next Generation. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita tentang penantian pertempuran Jigen Shiha Kaishin era Boruto ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.